Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita tentang COVID-19, yaitu banyak yang bersin, waspadai beda gejala COVID-19 dan flu ini. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung kita baca dan kita ulas. Tapi sebenarnya bagi Anda yang ingin mencoba produk herbal madu hutan, silakan, link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami Delgo di Tokopedia atau Shopee. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Banyak yang bersin, waspadai beda gejala COVID-19 dan flu ini. Jakarta, CNN Indonesia. Bukan rahasia lagi, gejala COVID-19 yang muncul belakangan sangat mirip dengan flu biasa. Kondisi ini membuat banyak orang sulit membedakan kedua penyakit tersebut. Keduanya sama-sama menyerang saluran pernafasan. Lantas bagaimana beda gejala COVID dan flu biasa? Dalam beberapa pekan terakhir, angka kasus konfirmasi positif COVID-19 mengalami lonjakan yang signifikan. Penyebabnya adalah masuknya subvarian Omicron yang anyar XBB. Tapi di saat yang sama, Indonesia juga tengah menghadapi musim penghujan. Cuaca seperti ini membuat banyak orang mengalami bersin-bersin karena flu. Beda gejala COVID dan flu biasa. Sejauh ini, gejala COVID-19 varian terbaru yang dilaporkan cenderung ringan, berkisar antara pilek, batuk, dan nyeri tenggorokan. Dengan kondisi ini, rasanya masyarakat perlu tahu beda gejala COVID dan flu biasa. Simak penjelasannya berikut ini. 1. Perbedaan terletak pada batuk. Satu-satunya cara membedakan COVID-19 dan flu biasa adalah dengan memperhatikan karakter batuk yang muncul. Pada kasus COVID-19, umumnya batuk yang muncul bersifat kering. Kondisi ini tak ayal membuat tenggorokan terasa gatal atau terkadang nyeri. Sementara pada kasus flu, umumnya batuk yang muncul cenderung berdahak. Saat saluran pernafasan terinfeksi, tubuh biasanya akan memproduksi lebih banyak lendir. Batuk berdahak berfungsi untuk menjebak dan mengeluarkan patogen penyebab infeksi. 2. Gejala lain cenderung sama. Di luar flu, ciri-ciri COVID-19 dan flu lainnya cenderung sama. Berikut diantaranya: demam. Anda perlu waspada jika suhu tubuh mulai meningkat dan melebihi 37,5 derajat Celcius. Pilek. Pilek biasanya akan ditandai dengan kehadiran lendir pada hidung, akibatnya hidung juga bisa tersumbat. Tubuh terasa lemas. Rasa lemas yang muncul disebabkan oleh sistem kekebalan yang tengah bekerja melawan virus yang menyerang tubuh. Sakit kepala. Sakit kepala yang muncul biasanya akan berupa sensasi berdenyut. Pada beberapa kasus, sakit kepala juga kerap dibarengi dengan pusing, nyeri otot. Nyeri otot menjadi tanda adanya peradangan dalam tubuh. Saat rasa nyeri muncul, sistem imun sedang berupaya melawan peradangan yang terjadi. 3. Buktikan dengan uji swab. Alih-alih hanya menduga-duga, Anda disarankan untuk segera melakukan uji swab PCR atau antigen saat mengalami beberapa gejala di atas. Pemeriksaan swab jadi cara membedakan COVID-19 dan flu yang paling ampuh. Demikian penjelasan mengenai beda gejala COVID dan flu. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Sobat sekalian, jadi memang itu ya, memang ada kenaikan COVID-19 karena virus sekarang sudah bermutasi dengan subvarian yang baru, yaitu XBB. Dan memang itu juga disertai dengan saat ini musim penghujan. Kondisi ini ya membuat seseorang itu lebih cepat terserang flu, entah itu bersin, batuk-batuk, dan juga demam. Nah, yang paling penting adalah apakah flu yang terjadi itu memang karena flu biasa pada umumnya atau ada beda gejala dengan COVID. Nah, sejauh ini varian baru itu cenderung ringan ya. Kita ketahui memang beda gejala antara Omicron dengan juga Delta itu kan, Delta itu memang karakternya sangat keras ya, sangat parah. Itu melihat dari jumlah korban dan jumlah kematian yang diakibatkan oleh Delta. Sedangkan Omicron ya, karakternya yang kita ketahui adalah penularannya itu sangat cepat, tetapi tidak begitu ganas seperti Delta. Tetapi kita juga ingat bahwasanya kondisi
saat ini dengan awal-awal COVID itu sangat berbeda sekali ya. Di antaranya adalah ketika awal-awal COVID itu belum ada vaksin. Kalau sekarang itu sudah ada vaksin yang sampai 3 dosis. Nah ini memang menjadi PR juga ya, karena untuk dosis ketiga atau booster itu belum benar-benar tinggi ya tingkat kesadaran masyarakat ataupun dari pihak leading sektor yaitu Kementerian Kesehatan yang tidak gigih ya untuk mengejar, mengingat untuk isu-isu yang terkait COVID ini kesannya agak menurun. Kemungkinan ya banyak juga pendapat ataupun opini bahwasanya COVID ini turun. Tapi ingat ya, sebenarnya suka atau tidak sebenarnya ada kenaikan. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh mutasi itu, virus itu bermutasi. Sudah ada XBB, ada juga BN1. Yang BN1 itu seperti yang diberitakan itu belum masuk di dalam negeri ya, karena ini asalnya dari Amerika dan dari luar. Artinya meskipun belum masuk ya, ada kemungkinan juga akan masuk ketika arus arus manusia itu sangat deras sekali ya, dan tidak ada pembatasan. Nah kemudian untuk batuk itu memang antara COVID penderita COVID dan batuk pada umumnya itu ada perbedaan yang signifikan, yaitu kalau batuk COVID itu cenderung kering ya, kemudian kalau biasanya itu ya batuk pada umumnya adalah cenderung berdahak. Tetapi ini juga ketika batuk kering itu juga bisa ya bertransformasi menjadi batuk berdahak. Memang harus ada ciri-ciri yang lebih spesifik. Lebih spesifik itu dengan cara melakukan tes PCR. Kemudian gejala lain ya selain batuk itu yang juga sama dengan umum itu banyak ya, diantaranya demam. Nah demam itu perlu waspadai jika seseorang itu demamnya di atas 37,5% derajat Celcius, itu harus diwaspadai. Kemudian pilek, biasanya hidung lendir ya, biasanya akan ditandai dengan kehadiran lendir pada hidung, itu juga harus diwaspadai. Kemudian lemas ya, lemas ini juga berkaitan dengan kondisi sekarang hujan yang dingin, dan juga hati-hati ya ketika sudah sering hujan ini otomatis hal-hal yang berkaitan dengan kondisi tubuh yang melemah akibat imunitas ini juga mempengaruhi tubuh itu cepat drop ataupun cepat sakit. Makanya satu hal yang paling penting dalam hal menjaga kondisi ketubuhan adalah menjaga imunitas tubuh supaya tidak gampang terserang penyakit dengan konsumsi rutin produk kesehatan, yaitu propolis yang saya rekomendasikan. Ini adalah produk premium karena sudah memakai nanoteknologi, which is fungsinya untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Artinya kalau ada nanoteknologi itu bisa mempercepat penyembuhan terhadap penyakit, termasuk juga untuk imunitas tubuh. Kemudian manfaat lain apa saja? Antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, untuk kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk pilek, tumor mah, kanker ya, kemudian ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru, dan lain sebagainya. Kemudian untuk varian selanjutnya yaitu yang biru ini adalah Turkish Purplish Rukia Brain. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Purplish Rukia antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INIA, International Nano Entrepreneur Association. Kemudian juga tidak mengandung zat lilin, kandungan flavonoidnya lebih tinggi, bebas dari bakteri ya. Kemudian propolis premium lintas benua. Kemudian penggunanya gampang ya, penggunanya sangat mudah sekali, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selain menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Purplish Rukia
atau bisa juga menyediakan madu herba, madu hutan ya, variannya banyak, ada madu hutan Flores ya, Jambi, Riau, Kalimantan dan sebagainya. Semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Delgo di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.